Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas momen pertarungan Zoro dengan Mihawk yang tidak ditampilkan di chapter ataupun animenya saat berlatih di Pulau Kuraigana. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Zoro di Pulau Kuraigana bersama dengan Mihawk dan Perona selain berlatih? Itulah pertanyaan besar yang masih menjadi misteri di kalangan fan One Piece sampai saat ini. Seperti yang kita ketahui, di alur Sabaody, para kru topi jerami sempat dilemparkan ke berbagai tempat oleh Kuma. Pada saat itu, para kru topi jerami kebingungan atas apa yang terjadi. Mereka menyangka bahwa apa yang dilakukan oleh Kuma adalah sebuah perbuatan yang jahat yang ingin memisahkan mereka semua. Namun setelah beberapa waktu, mereka akhirnya menyadari bahwa untuk menghadapi musuh selanjutnya tidak akan mudah. Mereka pun kemudian memutuskan untuk berlatih selama 2 tahun lamanya di tempat mereka berada saat itu. Zoro sendiri pada saat itu terlempar ke Pulau Kuraigana, pulau misterius dan gelap yang merupakan markas bagi Dracula Mihawk dan juga Perona. Dari apa yang diperlihatkan di manganya, Zoro saat itu melihat Mihawk untuk melatihnya berpedang. Walaupun pada awalnya Mihawk tidak mau, tapi melihat tekad Zoro yang begitu kuat, bahkan ia tak segan untuk bersujud sebagai bukti ia memang menginginkan menjadi ahli pedang terkuat. Namun dia sadar bahwa untuk mengalahkan Mihawk, dia harus melupakan gengsinya dan meningkatkan kemampuannya. Dan hasilnya bisa kita lihat sangatlah luar biasa. Lalu apa saja yang terjadi di Pulau Kuraigana selain berlatih? Novel heroin Perona memberikan jawaban atas pertanyaan besar tersebut. Novel heroin sendiri merupakan salah satu spin-off dari seri One Piece. Segmen ini muncul sebagai bagian dari One Piece Magazine dan penulis dari novel Perona sendiri adalah Jun Esaka. Pada dasarnya, selain di Kuraigana, tidak ada yang spesial terjadi di antara Mihawk, Zoro, dan juga Perona. Namun yang menarik adalah selama momen 2 tahun tersebut, hubungan mereka sedikit lebih membaik. Hal ini dimulai ketika suatu hari, Zoro dan Perona menemukan tong misterius di sekitar pulau. Dengan bantuan para babon, akhirnya tong tersebut dibawa ke pulau. Ternyata di dalam tong tersebut terdapat 3 botol anggur merah atau red wine. Hal itu ternyata membuat Perona kecewa karena dia menduga bahwa di dalamnya terdapat coklat. Zoro pun turut kecewa karena selama latihan dia tidak diperbolehkan meminum minuman beralkohol. Hal itu bertujuan untuk membuat Zoro bisa fokus sehingga dia bisa mengasah kemampuan hakinya dengan lebih baik. Pada akhirnya keduanya memberikan anggur merah tersebut kepada Mihawk yang memang dikenal sangat menyukai minuman tersebut. Di momen inilah kejadian unik terjadi. Dimulai ketika Perona penasaran dengan rasa dari anggur merah tersebut. Perona mulai terpengaruh efeknya yaitu mabuk. Dia pun mulai bernyanyi sambil tertidur di lantai. Sampai kemudian ada kecoa muncul. Seperti yang kita tahu, kecoa adalah binatang yang paling ditakuti oleh Perona. Zoro kemudian membelah kecoa tersebut. Dalam keadaan mabuk, Perona menantang Mihawk untuk bertarung demi memperebutkan kembali anggur merah tersebut. Yang menarik adalah Zoro kemudian mengatakan pada Perona bahwa dialah yang akan menggantikannya untuk bertarung. Mihawk pun setuju dengan syarat tidak boleh ada barang miliknya yang hancur ataupun rusak. Di dalam pertarungan tersebut berubah menjadi lebih epik, yang mana Zoro mampu mengimbangi serangan demi serangan dari Mihawk. Duel di antara guru dan murid ini membuat pulau tersebut sampai bergetar, hingga pada akhirnya beberapa botol anggur merah tersebut pecah dan tersisa sedikit lagi. Mereka bertiga pun mulai saling menyalahkan satu sama yang lain. Momen menarik lainnya adalah ketika Mihawk mengabulkan permohonan Perona untuk dibuatkan sebuah minuman. Setelah minuman tersebut jadi, mereka bertiga kemudian berkumpul di meja makan untuk kemudian bersulang. Perona meminum minuman buatan Mihawk, Mihawk meminum anggur merah, dan Zoro sendiri hanya meminum air soda. Terakhir, yang paling unik adalah kita bisa melihat sifat asli dari Mihawk yang pemalu. Sekelompok babon sedang berbincang satu sama lain dan mereka berbicara mengenai Mihawk dan Perona. Mengetahui Perona sangat senang dengan coklat,
ternyata Mihawk diam-diam menanam pohon coklat di kebun miliknya. Sayangnya tidak diketahui apakah Perona sudah menikmati hasil tanaman coklat tersebut atau belum. Tentu menarik melihat hubungan tidak biasa di antara mereka bertiga. Mudah-mudahan saja Oda Sensei bisa kembali mempertemukan mereka lagi. Informasi dari Databook Mihawk dimulai dengan Mihawk tidak ingat wajah kroco-kroco yang pernah ia habisi dulu karena mereka tidak begitu penting untuk diingat. Lalu yang kedua, dengan mata setajam elang, dia adalah pendekar pedang terhebat di dunia hingga sampai saat ini belum ada yang bisa melampauinya. Kemudian yang ketiga, pria yang telah lama berada di puncak dunia kependekar pedangan memegang salah satu dari 12 pedang terhebat di dunia, yaitu Yoru. Memang pedang ini cukup menakutkan dan kemampuannya pernah digunakan saat perang Marineford. Keempat, di masa lalu, dia memburu para bajak laut sebagai anggota Shichibukai tunggal. Tujuan utamanya menjadi Shichibukai adalah dengan harapan seseorang penantang kuat akan muncul untuk membunuh rasa bosannya. Lalu yang kelima, dia menerima tantangan dari siapapun tanpa pandang bulu. Jika yang dilawannya adalah lawan yang lemah, maka ia hanya cukup menggunakan pisau atau belatinya saja. Sedangkan bagi penantang yang sudah dikenal namanya oleh Mihawk, dia akan langsung memakai pedang hitamnya. Keenam, serangan Mihawk menggabungkan kelembutan dan kekerasan. Konsepnya mirip-mirip dengan yang pernah guru Koshiro sampaikan dulu. Lalu yang ketujuh, Mihawk melatih orang yang mengincar nyawanya sebagai murid. Sebagai Shichibukai, ia menyetujui dipanggil pemerintah dunia untuk membantu mengamankan markas angkatan laut dari serangan bajak laut Shirohige. Setelah pulang, dia menemukan Zoro bersujud dan memohon diangkat menjadi murid untuk menjadi pendekar pedang yang hebat demi melindungi Luffy. Informasi terakhir dari Databook yaitu bagaimana Mihawk memandang orang lain. Di sini dimulai dari wanita yang menemaninya di markas, yaitu Perona. Mihawk memandang Perona sebagai orang yang hanya numpang tinggal. Kemudian Zoro adalah muridnya. Sedangkan Gorosei merupakan bos Shichibukai. Dan Luffy merupakan orang yang punya kualitas, yang mana kemampuannya membuat lawan menjadi kawan cukup diperhitungkan. Lalu, Mihawk saat melihat Akagami adalah sebagai rival bertarungnya. Oke, itulah pembahasan kita kali ini. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan, silakan isi pada kolom komentar.